Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Semusim Talks, sebuah media podcast bagian dari Bait Semusim, sebab tak hanya lewat tulisan, rasa juga butuh didengarkan. Bersama saya Farafia Rahmawati alias Kabi, admin dari Bait Semusim. Alhamdulillah akhirnya bisa tercapai juga buat podcastnya. Kali ini podcast perdana dari Semusim Talks ya. Temanya untuk yang pertama mungkin agak sedikit menyedihkan dan sedikit menguras air mata. Ya, Kabi sarankan kalau mendengarkan podcast ini kamu dalam posisi duduk santai atau rebahan, dan waktu terbaik untuk mendengarkannya adalah pada malam hari menjelang tidur. Oke. Kali ini kita bakal membahas soal seseorang yang sedang sedih, yang punya rasa penyesalan tak berujung katanya. Cerita ini datang dari Rara. Tentu saja namanya disamarkan karena alasannya adalah teman-temannya nggak mau tahu, dia nggak mau teman-temannya tahu kalau dia itu sejahat dan serapuh ini, katanya. Oke, langsung kita mulai aja ya. Rara ini adalah 8 bersaudara yang awalnya keluarganya ini baik-baik aja, jauh dari kata gak harmonis. Tapi ada satu kejadian yang bikin semuanya berubah. Gak ada lagi sebutan keluarga harmonis, gak ada lagi canda tawa, gak ada lagi makan bareng kumpul bareng juga. Semua berawal dari mamahnya Rara. Katanya mama udah bosen sama ayah karena kayak ayahnya ini sakit stroke. Kemudian mamanya Rara ini selingkuh, suka ketemu cowok di luar katanya. Terus Rara bilang, ayah aku tahu mama kayak gitu, tapi dia gak bisa ngapa-ngapain. Sampai akhirnya mama sama ayahnya berantem, kemudian cerai. Tapi cerai dalam keluarga cuma tanda tangan di atas materai. Karena ayah keadaannya lagi sakit dan dia gak punya keluarga di sini, jadinya dia tetap tinggal di rumah, tapi gak sekamar sama mama. Emang dari sebelum cerai juga udah gak sekamar ya, karena sebelumnya memang sering berantem ya. Setelah kena stroke dan cerai sama mamanya, ayahnya Rara itu berubah, udah gak kayak dulu lagi. Ayahnya jadi kasar sama anak-anaknya, sama istrinya juga, sama mamanya Rara. Dan dari situ anak-anaknya semua jadi kurang ajar sama ayahnya, termasuk si Rara ini. Kata Rara, kita semua sering berantem, bahkan sampai main fisik. Pas itu rumah lagi gak ada orang, cuma ada kakak aku yang perempuan dan ayah di situ. Mereka berantem, gak tahu karena apa, aku gak dikasih tahu. Ayah nonjok kakak sampai kakak aku mulutnya berdarah. Dari situ ayah dikeluarin dari rumah dan ngontrak di daerah Pamulang. Tapi ayah masih diurusin sama kakak aku yang lainnya, katanya gitu. Dan akhirnya cuma bertahan 1 bulan, ayahnya Rara ngontrak dan balik lagi ke rumah. Karena saat itu ayahnya mau masak dan gasnya bocor. Takutnya kenapa-kenapa, jadi ayahnya balik lagi ke rumah. Kata Rara, tapi ayah gak bisa tidur di dalam rumah. Ayah tidur di belakang rumah yang cuma ditutupin sama seng atasnya biar gak kena hujan. Seiring berjalannya waktu, semua benar-benar berubah. Abangnya Rara jadi jarang pulang. Mamahnya juga sering berantem sama ayah. Walaupun abang dan mereka semua juga seakan-akan bukan saudara lagi. Semuanya sibuk dengan dunianya sendiri. Makan juga
semuanya selalu sendiri-sendiri. Semuanya berubah terlalu jauh. Dan ayah makin aneh aja katanya. Tidur suka gak pakai baju sama sekali. Kata Rara, kita semua makin kesel sama ayah yang makin kurang ajar juga. Kita ngomong sama ayah dengan kata panggilan gua, lu, dan gak pernah manggil dia ayah lagi. Bahkan kita sering gak ngasih makan ayah. Tapi mama walaupun kayak gitu, mama masih baik sama ayah. Kalau kita gak ngasih makan, pasti mama yang ngasih makan, katanya. Terus ayahnya Rara ini suka nyabutin rumput atau enggak makan daun singkong. Kalau enggak gitu makan nasi pakai minyak doang. Ya ampun. Ada satu kejadian yang sering keinget sama Rara ini. Katanya sebelum tidur ayahnya udah mau dikasih makan nih. Tapi pas ayahnya mau makan lagi, Rara ambil piringnya dan Rara banting piringnya itu. Akhirnya semua berhamburan di lantai. Lalu ayahnya gak jadi makan. Padahal itu cuma nasi sama minyak. Aku nyesel banget kalau ingat kejadian itu, kata Rara. 3 tahun ayah sakit dan 3 tahun itu juga semua anak-anaknya bersikap seperti itu ke ayah. Lalu setiap yang bermula pasti akan ada akhirnya kan. Nah, hari itu adalah hari dimana semua mulai menuju akhir. Kakak iparnya Rara bilang ke mamahnya kalau hidup ayah udah gak bakal lama lagi. Dan tetangga Rara yang tahu semua keburukan keluarganya juga bilang gitu ke mama. Dan memang di saat kakak dan tetangganya bilang seperti itu, kondisi ayah emang lagi benar-benar drop banget. Gak bisa ngapa-ngapain, cuma tiduran setiap hari katanya. Mama nyuruh aku buat minta maaf ke ayah karena emang cuma aku yang lagi di rumah, kata Rara. Aku gak minta maaf ke ayah, aku malu. Karena aku sadar aku adalah orang yang gak pantas buat dimaafin. Akhirnya malam hari mamanya ngumpulin semua anak-anaknya buat ngomongin soal ini. Setelah ngomongin semua hal ini, akhirnya ayah dibawa ke rumah sakit buat dicek kondisinya. Ayah dirujuk ke rumah sakit, semua rumah sakit didatengin tapi ruang ICU-nya penuh semua dan akhirnya dapat ICU di rumah sakit Siloam. Ayahnya Rara dirawat sekitar semingguan di rumah sakit. Mamahnya Rara yang selalu jagain ayahnya. Sehari sebelum ayah meninggal, kita sekeluarga mau jenguk ayah tapi mobilnya rusak, kata Rara. Akhirnya gak semua jenguk ayah, cuma Rara, kakaknya, abangnya, dan kakak iparnya. Mereka semua ke rumah sakit naik motor, nerobos hujan supaya bisa ketemu ayah. Pas Rara dan kakak iparnya mau masuk nih ke dalam ruangan, rupanya mereka ditahan sama satpam dan gak dibolehin masuk karena si Rara ini masih kelas 7 SMP. Tapi akhirnya kakaknya ini mohon-mohon dan alhamdulillahnya dibolehin. Sampainya Rara di ruang ICU, Rara ini sedih banget lihat selang ada di mana-mana. Ayahnya makan lewat selang. Rara cuma diem aja, gak bisa ngomong sama sekali. Akhirnya mamanya nyuruh si Rara buat minta maaf ke ayah. Kata Rara, aku minta maaf, aku ngomong di dekat kuping ayah. Aku nangis, aku terus minta maaf, tapi ayah gak respon karena ayah udah susah buat ngomong. Tapi pas aku minta maaf, ayah kayak ngangguk gitu. Setelah aku minta maaf sama ayah, aku pulang karena besok sekolah.
Terus sampai di rumah, seluruh saudara-saudara Rara ini kumpul, termasuk kakak iparnya yang tadi, bilang, kita semua berdoa ya buat ayah, soalnya umur ayah udah gak lama lagi. Lalu mereka semua berdoa, dan setelah berdoa, mamahnya ngirim pesan di grup keluarga, terus dinasehati sama pendeta yang habis jenguk ayahnya Rara, disuruh siapin foto dan jas buat ayah nanti. Rara itu saat itu takut dengernya, mau nangis tapi malu. Lalu malamnya sekitar jam 2, Rara ini denger kakaknya nangis. Terus dia tanya tapi gak ada yang jawab. Akhirnya gak lama abang iparnya yang jawab. Katanya ayah udah gak ada. Rara gak bisa nangis, cuma diem. Cuman gak nyangka aja bakal secepat ini. Katanya padahal baru tadi aku jenguk ayah dan minta maaf sama ayah. Tapi kenapa ayah udah pergi aja ninggalin kita semua. Akhirnya Rara masuk kamar. Dia nangis di bawah bantal gak bersuara. Dia sembunyikan tangisannya. Dia malu kalau sampai ketahuan sama yang lain. Dia berharap saat itu ayahnya bakal maafin dia. Dia nyesel banget. Sampai dia gak bisa maafin dirinya sendiri. Katanya kita semua nyesel. Semuanya sedih kehilangan ayah. Bagaimanapun juga, ayah pernah bahagiakan kita. Ayah pernah menjadi ayah yang paling baik buat kita. Ayah pernah menjadi ayah yang paling baik buat kita. Dan aku gak ngerti sama sekali diri aku kenapa bisa sebego ini. Padahal aku anak yang paling disayang ayah, tapi aku anak yang paling kurang ajar sama ayah. Aku nyesel banget pernah jahat sama ayah. Semua sedih, semua menyesal seperti Rara. Semua merasa kehilangan. Tapi mau di apa? Ini udah jadi takdir Tuhan. Udah jadi jalan Tuhan supaya ayahnya gak tersiksa lagi di dunia. Kata Rara, Tuhan lebih sayang ayah. Makanya Tuhan ambil ayah. Dia percaya Tuhan udah nyiapin rencana yang indah buat keluarganya dan ayahnya. Kata Rara, ayah itu orang baik. Pasti ayah sekarang ada di surga sama Tuhan. Ayah udah seneng di sana, udah gak bakal sedih lagi. Dan setiap kali Rara mau tidur, dia selalu keinget sama ayahnya. Setiap dia pulang kerja, lari ke ayahnya untuk digendong. Maksudnya ayahnya yang pulang dari kerja. Ketika Rara melihat baru pulang, Rara ini langsung meluk ayahnya, kemudian digendong. Terus Rara ini selalu ingat kalau dia sakit, sering digendong sama ayahnya sampai dia tidur. Dan setiap dia ingat itu semua, dia juga selalu teringat gimana jahatnya dia sama ayahnya dulu. Gimana kurang ajarnya katanya. Dan semuanya itu teringat secara bersamaan. Akhirnya Rara selalu nangis setiap malam. Nangis yang tanpa suara, sampai hidungnya mampet, matanya sembab. Dan setiap pagi mamanya selalu bertanya, kenapa matanya bengkak. Mereka semua gak ada yang tahu seberapa besar penyesalannya. Rara bahkan sampai sekarang katanya dia belum bisa memaafkan dirinya sendiri. Demikian cerita dari Rara. Kami
sampai sekarang juga masih hampir tidak percaya bahwa ada cerita yang sesedih ini. Bahkan Rara bilang ini bukan drama, karena memang ini kejadian nyata, real gitu. Dan dia belum berani cerita dengan siapapun termasuk teman-temannya, karena ya itu tadi dia tidak mau dicap jahat atau serapuh ini. Dan baru kali ini mau cerita bareng Kak B di sini di Semusim Talks. Kak B turut berduka cita ya Rara. Teruntuk Rara, semoga kuat dan bisa merelakan semuanya, termasuk memaafkan diri sendiri. Rara, hidup itu terus berjalan dan kamu harus terus melangkah maju. Sudah bukan saatnya kamu hidup di masa lalu lagi. Sekarang tugas kamu adalah doakan ayah. Ayah juga gak mau di sana ngelihat kamu sedih di dunia. Jadi maafkan diri sendiri ya sayang ya. Kita semua pernah merasa menyesal di akhir. Pernah menangisi kepergian seseorang yang entah kembali atau tidak. Tapi bukankah hidup kita ini juga harus terus berjalan? Tidak melulu meratapi yang sudah lalu. Menangis boleh, sampai kamu capek gak apa-apa. Tetapi yang sudah terlanjur pergi dan tidak pernah kembali, itu juga jangan berlarut-larut. Menangis cukupnya. Sedih sewajarnya. Gak apa-apa. Doakan dia. Dia pasti bakal bahagia di surga sana. Gak pernah ngerasa sedih lagi ketika ngelihat kamu saat ini. Teruntuk siapapun, hargai setiap pertemuan. Hargai kehadiran seseorang. Teruntuk kamu yang masih punya orang tua lengkap, minta maaflah kalau punya kesalahan, atau maafkanlah mereka jika punya salah. Toh mereka juga manusia biasa. Untuk episode pertama kali ini, kami merasa itu cukup menyesakkan karena dari awal kami melihat email yang masuk kali ini benar-benar menyesakkan dada, dan betapa terlukanya orang-orang yang ditinggalkan, bukan hanya ditinggalkan pergi begitu saja, tapi benar-benar ditinggal pergi jauh yang gak mungkin bisa kembali. Baik, kami cukupkan dulu podcast kali ini. Teruntuk kamu yang ingin tidur, selamat tidur. Buat kamu yang masih terjaga, semoga podcast kali ini bisa membuat kita sedikit termenung, sedikit menyadari bahwa kehadiran seseorang itu penting dan harus dihargai. Seperti apapun keadaannya, seperti apapun menyebalkannya dia.
Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya ya. Kalau misalnya ada kekurangan atau kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Semoga podcast selanjutnya bisa lebih baik lagi dari ini. Kami mohon pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.